Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marlini, mahasiswi PPG asal Kota Banjarmasin, angkatan 3 tahun 2022 pada LPTK UIN Antasari Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini, saya menampilkan video pembelajaran tentang materi tata cara bersuci dari hadas kecil kelas 4 semester 1. Saya mengharapkan bimbingan Ibu dosen apabila video pembelajaran ini terdapat kekurangan maupun kesalahan. Berikut saya tampilkan video pembelajaran tentang materi tata cara bersuci dari hadas kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak ibu hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Alhamdulillah hari ini kita belajar materi tata cara bersuci dari hadas kecil yang merupakan materi pelajaran keempat dari bersih itu sehat. Mata pelajaran PAI-BP kelas 4 semester 1. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Semoga kita diberi kemudahan dalam memahami pembelajaran dan ilmu kita menjadi berkah. Amin ya rabbal alamin. Mari angkat kedua tangan kita dan tundukkan kepala kita. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembahasan tentang bagaimana menghilangkan hadas kecil, ada baiknya kita mengenal apa itu suci, apa itu bersih. Bersih artinya bebas dari kotoran. Suci artinya bebas dari najis, tidak memiliki hadas. Najis adalah sesuatu yang menghalangi seseorang untuk beribadah kepada Allah seperti kotoran, darah, nanah, air liur anjing, dan sebagainya. Jadi jika ada kotoran yang menempel di badan kita, menempel di tempat ibadah kita atau di pakaian kita yang akan kita gunakan untuk beribadah, maka najis tersebut menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, bersih atau suci dalam Islam terbagi dalam dua perkara, yaitu bersih dari hadas dan bersih dari najis. Seseorang yang akan beribadah harus suci dari dua perkara tersebut. Hadas terbagi menjadi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil mensucikannya dengan wudhu. Jenis hadas kecil adalah keluar angin, buang air besar atau kecil, menyentuh bukan muhrim. Hadas besar mensucikannya dengan mandi. Jenis hadas besar adalah haid, nifas bagi perempuan, dan keluar air mani sperma bagi laki-laki. Najis terbagi menjadi tiga, yaitu najis ringan, muhafafah, najis sedang, mutawasitoh, dan najis berat, mukhalazah. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, najis terbagi menjadi tiga, yaitu najis ringan, muhafafah, jenisnya air kencing bayi laki-laki di bawah usia 2 tahun yang baru minum ASI atau air susu ibu. Cara membasuhnya cukup mencipratkan air saja. Ingat ya anak ibu, bayi laki-laki yang berusia di bawah 2 tahun yang belum makan minum apa-apa selain air susu ibu, yaitu cara mensucikannya cukup mencipratkan saja. Najis ringan atau mutawasitoh, jenisnya air kencing, kotoran, darah, nanah. Cara mensucikannya dibasuh dengan air. Najis berat atau mukhalazah, jenisnya air liur anjing, daging anjing, babi. Cara mensucikannya dibasuh dengan air 7 kali, salah satunya menggunakan tanah. Nah, anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran kepada tata cara bersuci dari hadas kecil, alangkah baiknya kita mengetahui tentang airnya dulu.
air suci dan mensucikan. Jenis air suci dan mensucikan yaitu pertama air hujan, kedua air laut, ketiga air sungai, keempat air sumur, 5 air dari mata air, 6 air embun, 7 air es atau salju. Kalaupun air teh atau air susu itu airnya suci tapi tidak mensucikan. Kenapa? Karena airnya sudah tercampur, jadi tidak bisa digunakan untuk berwudu. Anak-anak ibu yang soleh dan solehah, tadi sudah ibu jelaskan cara membersihkan hadas kecil itu dengan cara berwudu. Di sini ibu akan menjelaskan tata cara berwudu. Adapun termasuk rukun wudu, yang pertama adalah niat, dua membasuh muka, ketiga membasuh tangan sampai siku, keempat membasuh sebagian rambut, kelima membasuh kaki sampai mata kaki, dan keenam tertib dan doa. Tertib di sini dalam artian mencakup semua rukun wudhu itu dari pertama sampai ke-6. Adapun sunnah-sunnah wudhu itu membaca basmalah, mencuci tangan dan pergelangan, berkumur-kumur, membersihkan rongga hidung, membasuh telinga, membasuh anggota wudhu sebanyak 3 kali, dan mendahulukan anggota yang kanan. Jadi anak-anak ibu jangan heran kalau ada melihat orang yang berwudhu kemudian dia tidak mencuci tangan atau membersihkan rongga hidung, itu wudhunya sah saja karena itu termasuk sunnah-sunnah wudhu saja, asal dia tidak meninggalkan rukun wudhunya. Adapun anak-anak ibu, perkara yang membatalkan wudhu, yang pertama keluar sesuatu dari kubur dan dubur, dua menyentuh kemaluan dengan telapak tangan, tiga bersentuhan dengan yang bukan muhrim, 4 hilangnya akal karena sebab gila, mabuk, dan tidur. Terus tidur duduk dengan posisi badan bersandar. Nah, itu hal-hal yang membatalkan wudhu. Anak ibu yang soleh dan solehah, pembahasan kita berikutnya itu tentang tayamum. Tayamum merupakan keringanan yang Allah berikan bagi orang yang kesulitan mendapatkan air atau bagi orang yang tidak diperkenankan menggunakan air karena sakit misalnya. Tayamum dilakukan sebagai pengganti dari wudhu atau mandi wajib. Tayamum diperbolehkan apabila 1. Tidak ada air. Sudah berusaha mencari air tapi tidak mendapatkannya sedangkan waktu sholat sudah masuk. 2. Sedang sakit. Misalnya apabila terkena air, bagian anggota wudhunya akan bertambah sakitnya menurut keterangan dokter. 3. Dalam perjalanan atau musyafir dan sangat sulit mendapatkan air, maka diperbolehkan untuk bertayamum. Adapun rukun tayamum itu 1. Niat, kedua mengusap wajah, ketiga mengusap tangan sampai siku, dan keempat tertib. Adapun anak ibu, sunnah tayamum yaitu membaca basmalah, 2. mendahulukan anggota yang kanan, dan yang ketiga menipiskan debu. Ibu yang solehah, perbedaan tayamum dan wudhu itu bersuci dengan wudhu kita dapat melakukan sholat berkali-kali sunnah maupun wajib selama kita belum berhadas atau batal. Misalnya nih kita berwudhu untuk mengerjakan sholat maghrib, kemudian wudhu kita belum batal atau tidak ada berhadas, maka kita bisa saja langsung mengerjakan sholat isya kalau sudah sampai waktunya, tidak perlu lagi untuk berwudhu, dengan catatan wudhunya belum batal atau berhadas. Kalau bersuci dengan tayamum, kita hanya dapat melakukan 1 kali sholat fardu. Jadi kalau kita ingin mengerjakan sholat fardu berikutnya, kita harus bertayamum kembali. Anak ibu yang soleh dan solehah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak ibu dapat memahami penjelasan tentang materi tata cara bersuci dari hadas kecil. Mari kita tutup perjumpaan ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Salah hilap Ibu mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.